Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat siang untuk mahasiswa saya, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung. Saya ingin sampaikan di kesempatan yang sangat berharga. Saya perkenalkan diri, nama saya Dr. Muhammad Taufik, SMH. Saya memiliki nomor induk dosen nasional 042 4096 404. Saya dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Kali ini sebagaimana kewajiban dosen yang mengikuti Sirdos atau sertifikasi dosen, saya ingin menyampaikan tentang pernyataan diri dosen di dalam unjuk kerja, bagaimana beban Tridharma Perguruan Tinggi atau yang lebih dikenal sebagai PDD UKT PT. Baik, mahasiswa yang saya hormati, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya ingin memaparkan secara online, ya, secara online. Eh, Pertama, sebentar, tentang outline pemaparan mata kuliah etika profesi hukum yang dengan metode DIA atau Delivery Interaction and Assessment, ya. Saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, tentang kenapa mata kuliah ini harus saya ajarkan atau deskripsi mata kuliah, ya. Kemudian mengenai capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Berikutnya mengenai sistem pembelajaran atau mode perkuliahan. Kemudian materi pelajaran, metode pembelajaran, sistem penilaian, teknik dan indikator, interaksi antara dosen dan mahasiswa. Kemudian yang teramat penting adalah video pembelajaran itu sendiri. Itu yang nanti akan saya sampaikan kepada kalian. Nah, sekarang kita berbicara tentang identitas mata kuliah. Kalau kita lihat untuk mata kuliah hari ini, bobotnya, ya, itu 2 SKS, ya. Kemudian mata kuliah ini menjadi satu prasyarat, karenanya mata kuliah ini statusnya adalah wajib. Jadi mahasiswa harus mengambil mata kuliah ini yang diselenggarakan proses belajar mengajarnya itu pada semester genap, tepatnya tahun 2022-2023, dengan kode perkuliahan AH 216010005. Eh, Mahasiswa maupun mahasiswi yang saya cintai dan sangat saya banggakan, deskripsi mata kuliah ini adalah bahwa di dalam mata kuliah etika profesi hukum, kenapa harus diajarkan mata kuliah ini? Tujuannya adalah agar mahasiswa mampu mengembangkan etika profesi hukum yang berbasis kompetensi. Jadi kalian dengan diajarkan mata kuliah etika profesi hukum, kalian harus mampu merencanakan, mengimplementasi, mengevaluasi, dan menjadikannya lebih baik atau menyempurnakan. Di samping itu, mahasiswa harus mampu menganalisis berbagai isu yang berkaitan dengan etika profesi hukum, karena Unisula ini mengenal budaya, ya, budaya agama Islam melalui norma-norma Islami dan atau hukum positif yang ada. Jadi selalu ketika kita mengajarkan norma-norma Islami ini diajarkan juga atau dicantumkan juga. Mata kuliah ini mengkaji antara lain sistem hukum di Indonesia, hakikat dan makna etika profesi, kemudian pengertian profesi hukum, karena sebuah profesi ini diikat oleh aturan, maka di situ juga diajarkan tentang kode etik, kemudian etika profesi hukum Indonesia, etika profesi notaris,
etika profesi advokat, etika profesi polisi, juga etika profesi jaksa, etika profesi hakim, etika profesi hakim Islam dan karakteristik peradilan Islam, dan komisi. Dan kalau kita lihat komponen perkuliahannya itu sendiri, jadi terbagi menjadi 4, satu komponen, ya, tidak termasuk di sini dimaksudkan adalah tidak termasuk tugas struktur dan tugas mandiri. Jadi kalau dihitung tanpa itu komponen, kemudian ada presentase, bobot kredit atau satuan kredit semester SKS, kemudian konversi kredit ke jam. Jadi dihitung dalam 10 kali pertemuan, ya. Jadi lebih kurang ketika 1 jam itu adalah 14 kali pertemuan. Kemudian kuliah atau respon tutorial dari komposisi tersebut bobotnya adalah 78%. Kalau dihitung capaian kreditnya itu adalah 1,6 SKS. Nah, kemudian tadi persentase bobot kredit kalau dikonversi dikreditkan ke jam di dalam pertemuan 10 kali, di mana masing-masing pertemuan itu 1 jam, maka didapatkan angka 18,66. Berapa seminar? Seminar itu bobotnya adalah 22%. Ya. Kemudian bobot kreditnya 0,4 SKS. Kalau dikonversi ke dalam jam, hitungannya adalah 4,6. Nah, sekarang ini untuk praktek di lapangan, ya, jumlahnya itu 0%, bobot kreditnya juga 0, konversinya 0, sehingga total keseluruhan tadi, kuliah, respon tutorial, seminar, itu 78 ditambah 2 adalah 100%, kemudian bobot kredit 1,6 SKS ditambah 0,4 berarti 2 SKS, konversi ke dalam kredit, ya, dalam 10 kali pertemuan, itu berjumlah 23,26%. Sebagai catatan yang berkode bintang, itu tidak termasuk tugas struktur dan tugas mandiri. Kemudian yang bintang 2, bobot SKS 50 menit, jumlah pertemuannya adalah 14 kali. Mahasiswa semua, ya, saya sayangi, capaian pembelajaran mata kuliah ini atau disingkat CPMK dengan kode sebagai berikut M1. Mahasiswa itu diajar dapat mengetahui dan memahami tentang sistem hukum di Indonesia dan hakikat makna etika. Jadi etika itu maknanya apa dan sebagainya. Mereka harus mengetahui. M2, mahasiswa dapat mengetahui dan memahami tentang identifikasi profesi. Jadi masyarakat bisa membedakan profesi penegak hukum sebagai jaksa, penegak hukum sebagai polisi, advokat, notaris, dan sebagainya. Mahasiswa harus mengetahui dan memahami tentang identifikasi profesi tersebut. M3, mahasiswa dapat mengetahui dan memahami tentang kaidah hukum dan kaidah sosial. Jadi ketika kita hidup di tengah masyarakat, kita berinteraksi, kita harus paham mana yang masuk kategori kaidah hukum, mana yang masuk kategori kaidah sosial. M4, mahasiswa dapat mengetahui dan memahami tentang pengertian profesi hukum. Jadi meskipun mahasiswa masih dalam tingkat belajar, belum menjadi sarjana, tetapi dia dapat memahami dan mengetahui tentang pengertian profesi hukum itu apa. Berikutnya, M5, mahasiswa dapat mengetahui dan memahami tentang kode etik. Ya, jadi kode etik apapun, jaksa, hakim, pengacara, notaris, harus mereka ketahui. M6, mahasiswa dapat mengetahui dan memahami tentang etika profesi hukum di Indonesia. Jadi mereka harus mengerti, karena mereka belajar dengan menggunakan bahasa Indonesia, belajar hukum dengan menggunakan hukum Indonesia, dan bahasanya pun Indonesia, ya, maka mereka harus memahami etika profesi hukum. M7, mahasiswa dapat mengetahui dan memahami tentang etika profesi notaris. M8, mahasiswa dapat mengetahui dan memahami tentang ilmu hukum sebagai etika profesi advokat. Apapun namanya, ketika berbicara dalam kapasitas profesi hukum, maka sumbernya harusnya ilmu hukum. Gitu. M9, mahasiswa dapat mengetahui dan memahami tentang etika profesi polisi. M10, mahasiswa dapat mengetahui dan memahami tentang etika profesi jaksa. M11, mahasiswa mengetahui dan memahami etika profesi
hakim. Jadi hakim boleh melakukan sesuatu, tidak boleh melakukan sesuatu, menerima sesuatu, tidak bisa menerima sesuatu. Kalau kita lihat mata kuliahnya, ya, jadi dari materi pembelajaran atau pembahasan, yang pertama membahas tentang sistem hukum Indonesia dan hakikat makna etika. Jadi hukum sendiri itu apa, makna etika itu apa, hakikatnya seperti apa. Kita terangkan di sini. Yang kedua, membahas mengenai pekerjaan dan profesi. Profesi itu banyak kan, jaksa, hakim, polisi, pengacara, notaris. Kemudian yang kedua, hakikat profesi, ciri khas profesi yang membedakan dengan profesi yang lain. Kemudian contoh-contoh profesi. Tiga, membahas mengenai kaidah hukum dan kaidah sosial. Dua hal yang sangat erat. Ketika hukum diberlakukan, kaidah sosialnya seperti apa. Kemudian yang keempat, membahas mengenai pengertian profesi hukum, bidang-bidang profesi hukum, dan profesionalisme hukum. Dan kalau nanti ingin menulis papers, ya, atau apapun, ini buku-buku bawah bisa kalian jadikan referensi. Ada buku yang terbaru, itu Pidana Islam dalam Hukum Positif Indonesia, ya. Kemudian berperkara di pengadilan tanpa pengacara, murah, small claim court. Kemudian buku panduan magang, bagaimana cara magang yang benar, bukan sekedar nempel-nempel di kantor advokat, jadi supir, jadi itu, tapi benar-benar belajar. Nah, ini di antara buku ini yang masterpiece itu adalah buku dengan judul Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi. Artinya ini menyederhanakan proses hukum dan cenderung anti pemidana. Dan undang-undang yang banyak menjerat orang, bahkan dengan hukuman yang sangat panjang, terakhir-terakhir ini diterapkan, yaitu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang seolah-olah menjadi undang-undang terorisme, padahal bukan. Kemudian juga tentang Densus dan terorisme negara. Jadi negara bisa disebut teroris kalau dia bekerja tidak standar dan cenderung melanggar HAM, ya. Ya, kemudian pemilu kepala daerah, buku penegakan hukum dan seterusnya. Nah, sekarang kita metode pembelajaran daring. Kalau Bapak secara pribadi lebih suka sebenarnya kuliah itu luring, ya. Tapi karena waktu tertentu ya harus daring. Di sini akan disinkronkan kuliah tatap muka di kelas melalui Zoom, asinkronnya menggunakan SIM Unisula. Jadi SIM Unisula sudah punya metode sendiri yang disebut sebagai SIM Unisula. Di situ berisi video pembelajaran, forum diskusi, materi lembar kerja, tugas, dan sebagainya. Berikutnya adalah ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Nah, sekarang e-learning, open knowledge, sharing, diatur di mana SIM Unisula City yang digunakan untuk MUUC, Massive Open Online Course. Kemudian diakses pada HTTP ya sim.unisula.ac.id, ya. Kita lihat di sini dashboard akademiknya meliputi apa saja, kalender akademiknya itu periodenya kapan saja. Kontrak belajar, perkuliahan luring, mahasiswa datang dengan berpakaian rapi, isi presensi, mempelajari materi diskusi, izin harus melampirkan surat. Etiket interaksi daring, login dengan identitas nama, menggunakan headset, mute mikrofon dan klik simbol tangan untuk interupsi, ya, dan yang lain-lain. Jadi tabel ini menjelaskan tentang rincian. Minggu ke-1 itu minggu kedua kemampuan akhir yang diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan dan mengidentifikasi tentang pertahanan pemahaman hukum, sistem hukum, dan hakikat makna etika. Yang berikut materi pembelajaran berisi sistem hukum Indonesia, peristilahan etika, hakikat makna, persamaan, dan perbedaan etiket. Ya, yang keempat luring, yang kelima alokasi waktu, tatap muka 1 kali itu 2 kali 50 menit. Jadi total pertemuan lebih kurang 2 jam. Metode pengalaman belajar mahasiswa, mahasiswa mempelajari dan mendiskusikan tentang gambaran hakikat makna melalui tatap muka. Nomor 7, kejelasan dan pemahaman. Nomor 8, kriteria, ketepatan dan penguasaan materi. Bentuknya non-tes, ini banyak Bapak lakukan, tulisan makalah presentasi yang 95%, LI itu 10%. Yang berikutnya, mahasiswa mampu menjelaskan dan mengidentifikasi profesi seseorang. Pekerjaan dan profesi itu meliputi kualifikasi pekerjaan yang disebut profesi hukum seperti hakikatnya, ya. Kemudian ada profesi lain, jaksa dan seterusnya.
TM 1 kali, tatap muka 1 kali 250, mahasiswa mempelajari dan mendiskusikan tentang profesi melalui tatap muka, kejelasan dan pembaharuan. Kemudian komponen penilaian yang pertama kesesuaian tema yang ditugaskan, itu poinnya 25. Meliputi seluruh bagian review jurnal, bobotnya juga sama 25. Ketepatan waktu pengumpulan, misalkan keterlambatan per hari dikurangi 5 poin, ya, itu jumlahnya juga 25. Kesesuaian tulis dan bahasa itu 25. Totalnya keseluruhan adalah 100. Bobot perkuliahan mata kuliah yang diukur dari indikator penilaian persentase CPMK, CPMK 2, CPMK 3, CPMK 4, CPMK 5. Kuis 4 kali, bobotnya 20%. Tugas kelompok meringkas jurnal 20%. Ujian tertulis pilihan ganda 30%, ya. Kemudian ujian tertulis pilihan ganda 30%. Jadi totalnya mencapai 100%. Baik, mahasiswa semua, kita mulai dengan mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Siang Bapak. Itu salam yang bagus. Semoga diberikan keselamatan dan rahmat bagi saudaraku. Baik, hari ini Bapak ingin mengajarkan tentang pentingnya jati diri dan etika di dalam menjaga peradilan yang bersih. Peradilan bersih itu amanat dari clean governance dan good government, ya. Jadi pengelolaan yang bersih, clean governance, governance pengelolaan, dan good government. Good government berarti pemerintahan yang baik. Kita lihat dulu bahwa apa sih sebenarnya jati diri kita secara umum bisa digambarkan begitu, bahwa di sini generalnya terbagi menjadi, ketika kita bicara tentang teknologi, kita bicara karakter bangsa, yang dulu sering diucapkan national character building, pembangunan karakter nasional sebuah bangsa. Maka kita mengenal civilization atau peradaban. Peradaban itu kalau kita tarik, ya, maka bisa kita breakdown menjadi peradaban yang sifatnya modern, hedonis, ya, peradaban yang sifatnya ketaatan. Nah, yang berkembang sekarang ini hedonis. Orang ingin mencari jati dirinya itu secara cepat. Jadi apa yang menjadi latar belakang dari fenomena ini? Kenapa kita harus mengaktualkan jati diri kita? Kenapa kita harus membangun jati diri kita yang kokoh? Ya, salah satu sebab terpentingnya adalah ketika kita terjun di dunia profesionalisme, ketika kita membangun jati diri karakter bangsa, maka di situ akan muncul yang namanya integritas. Kita misalkan bicara etika dalam penegakan hukum, sebagaimana diamanatkan di TAP MPR RI nomor 6 MPR 2001. Nah, artinya ketika menyebut etika itu menjadi bagian dari pelaksanaan penegakan hukum lewat lembaga tinggi negara, maka sesungguhnya disitulah ciri satu negara itu didapatkan, ya. Kalau Bapak mengajarkan menegakkan hukum itu dalam rangka meraih keadilan. Jadi kalau ada yang memakai jargon, mari tegakkan hukum dan keadilan, itu nonsen. Karena hukum selalu bertolak belakang dengan keadilan, maka tegakkan hukum dalam rangka meraih keadilan. Itu yang benar, ya. Lanjut. Sekarang bagaimana menggunakan media dan partisipasi publik sebagai wadah perubahan. Jadi yang kita inginkan di dalam kita mempelajari hukum itu adalah terdapatnya media dan partisipasi publik sebagai wadah perubahan. Salah satu rumusan reformasi terpenting adalah lahirnya lembaga-lembaga ekstrajudisial yang membantu tegaknya hukum. Ya, misalnya kita bicara tentang Komisi Yudisial. Mampukah Komisi Yudisial dan mitra kerjanya memanfaatkan media dan ruang publik untuk bersama-sama mendorong terwujudnya peradilan bersih melalui penegakan etik? Saya pribadi sebagai dosen hukum sangat kecewa, ya, karena Komisi Yudisial awalnya itu bisa mengadili etika profesi sampai kepada Hakim Agung, tapi ketika diuji materi oleh Hakim Agung, akhirnya MK mengabulkan di masa itu Eka dijabat di masa saat itu MK kemudian mengabulkan, ya, di masa dijabat Pak Jimli
asidiki gitu ya. Jadi inilah pentingnya kita menggunakan media publik sebagai wadah perubahan. Jadi mereka yang tidak mau melakukan menggunakan media publik mereka akan jauh. Dan kita bersyukur kemarin salah satu pentingnya perubahan kode etik sehingga membelalakkan mata kita bagaimana pelanggaran etika di kalangan kepolisian. Ya, polisi begitu kaya raya, kita bisa lihat dicerminkan oleh peristiwa Teddy Minahasa dan Sambo, ya, Sambo. Nah, itu kan karena itu menggunakan media publik. Coba kalau tidak ada media publik nggak akan terungkap. Nah, sekarang kita bicara tentang sanksi kode etik Polri. Saat anggota Polri dinyatakan sebagai pelanggar kode etik Polri sebagaimana dimaksud di dalam pasal 20 ayat 2, maka akan dikenakan sanksi pelanggaran. Kode etik profesi Polri, sanksi akan dikenakan sebagai bagian dari pertanggungjawaban atas pelanggaran yang dilakukan. Jadi kalau polisi melakukan pelanggaran, kode etik dijalankan, aturan umum dalam ini unsur-unsur pidana, hukum pidana juga dikenakan. Berikut beberapa sanksi bagi pelanggaran kode etik anggota kepolisian. Pertama adalah perilaku melanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Kemudian yang kedua, kewajiban pelanggar etik meminta maaf secara lisan di hadapan sidang, komite etik, profesi polisi, dan atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan. Kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental, kepribadian, kejiwaan, keagamaan, dan pengetahuan frekuensi sekurang-kurangnya 1 minggu dan paling lama 1 bulan. Itu juga bisa terjadi kalau anggota keluarganya melakukan praktek hedonis, sebagaimana sosialita di IG beberapa waktu lalu, suaminya didemosi, diturunkan pangkatnya, dipindah tugaskan. Kemudian Pak dipindah tugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat demosi. Nah, ini jadi dari Polsek kembalikan ke Polres, padahal di Polsek jabatannya sebagai kepala. Kemudian 5 dipindah tugaskan ke fungsi berbeda sekurang-kurangnya 1 tahun. Ada loh polisi yang di demosi ini kalau di apa istilahkan cuma jaga bel, ya bawa pentungan itu kalau selesai apel tung gitu 3 kali tung berarti pulang. Ada yang seperti itu, ya. Pemberhentian dengan hormat sebagai polisi, PDH, pemberhentian dengan hormat. Lalu yang ke-8 PTDH, pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota polisi. Jadi setiap sanksi ini tentu bergantung jenis pelanggaran yang dilakukan dan semakin besar pelanggaran maka semakin berat juga sanksi yang akan didapatkan. Untuk kasus mantan Kabak Binop Direktur Reserse Narkotika Polda Sumatera Utara AKBP Akhiruddin Hasibuan. Wah ini polisi yang hedonis. Anaknya kelahi malah ditungguin dipegangin senjata gitu. Wah keren. Akhirnya dipecat kan dia. Dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat. Dia juga menjadi backing bagi transaksi tersembunyi bahan bakar. Ya, dia dikenakan PTDA, pecat tidak dengan hormat dari anggota Polri dalam kasus pembiaran penganiayaan yang dilakukan anaknya Adita kepada Ken Admiral yang matanya kemudian menjadi buta ini. Tidak jelas. Ini kasusnya mirip dengan adik kita David Ozora yang dipukuli oleh Mario. Siapa tuh namanya? Mario Kempes. Oh, bukan. Namanya siapa? Mario siapa? Siapa namanya? Bukan Mario Kempes ya. Mario Kempes itu pemain bola Argentina. Bukan. Oke, yang dilakukan anaknya kepada Ken Admiral di depan rumahnya. Bayangin polisi pangkatnya AKBP, anaknya menghajar orang malah ditonton. Harusnya dipisah. Kalau anaknya nakal ditarik. Berdasarkan pertimbangan majelis sidang etik diputuskan AKBP Akhiruddin Hasibuan. Nah, kita lihat videonya ya. Boleh ya, Pren ya? Ini aku lihatin videonya. Bentar. Nah, ini keren nih, Pak. Tapi kalau ngajar gini. Nah, ini contoh ya, contoh kasus ya, rekan-rekan semua. Jadi, nggak boleh lah polisi membiarkan, polisi itu harus mencegah. Siapapun tidak, penegak hukum bukan hanya polisi ya, harus mencegah, bukan malah
malah membiarkan anaknya menganiaya. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya ingin memberikan kesempatan dialog lah lebih tepatnya. Silahkan kalian nanti mungkin punya pendapat, punya saran, punya pertanyaan, sampaikan. Ya, nanti yang pertanyaannya bagus, Bapak beri hadiah, hadiah buku. Ya, silahkan. Di antara kalian ajukan pertanyaan ya. Ya, Pak. Ya, apa tuh? Silahkan. Rachel mungkin juga mau tanya boleh ya. Silakan, silakan. Eh, saya mau tanya, Pak. Apa tuh? Jika kita menemukan adanya dugaan pelanggaran kode etik Polri, kita bisa melakukan apa ya, Pak? Oke, itu pertanyaan bagus. Jadi ini Nael ini mengajukan pertanyaan kalau dia ada polisi melakukan pelanggaran etik, dia bisa melaporkan ya. Kalau di Polda itu namanya Irwasda, Inspektur Pengawas Daerah. Jadi bisa di seperti di PNS itu kan eh, apa namanya inspektur wilayah IPIL misalkan. Nah, jadi bisa diadukan bagaimana cara mengadukan mengirimkan surat dengan disertai data. Misalkan apa perilaku-perilaku dia yang tidak cocok dan tidak selaras dengan etika Polri, bahkan mungkin bukan hanya etika, tapi undang-undang kepolisian dan KUH pidana disampaikan secara lengkap, dilengkapi data, kronologi, ya. Dan nanti dikirimkan, insya Allah itu akan diproses, ya. Kalau di Polres itu kan ada polisi provos ya, jadi bisa dikirimkan juga ke kepala provos di Polres atau Polresta masing-masing. Kalau kabupaten namanya Polres, kalau kota namanya Polresta. Begitu Saudara Nail, apa kamu pernah hilang dimintain duit gitu, kamu mau mengadukan gitu? Hah? Baik, terima kasih, Bapak. Oke, thank you. Siapa yang mau tanya lagi nih? Rachel? Rachel mau tanya apa Rachel? Hah? Izin bertanya Bapak. Oke, boleh silakan. Siapa nih? Ajeng. Ajeng Kesuma Pak. Oke, Ajeng silakan Ajeng. Apa tuh pertanyaannya? Izin bertanya Pak, tadi kan disebutkan pada etika dalam kehidupan berbangsa bahwa etika penegakan hukum yang berkeadilan menumbuhkan tertib sosial, ketenangan, dan menumbuhkan keteraturan hidup. Yang saya Betul. ingin tanyakan, yakni bagaimana kita dapat memastikan bahwa etika penegakan hukum keadilan itu dapat menumbuhkan nilai-nilai etika yang kuat dalam kehidupan berbangsa Bapak. Seperti itu. Nah, Terima itu kasih Bapak. pertanyaan bagus. Jadi, bagaimana kita bisa mengukur? Salah satu bentuk ukurannya Ajeng adalah kalau etika itu ditegakkan, maka ongkos berurusan hukum itu menjadi murah dan memiliki kepastian. Itu sesuai dengan ajaran apa namanya hukum acara kita. Berperkara itu harus singkat dan murah. Dan di dalam salah satu asas penting hukum pidana itu adalah asas kepastian hukum, ya, asas legalitas. Tiada pidana tanpa kesalahan berdasarkan aturan yang sudah ada sebelumnya. Kalau semua profesi, baik jaksa, polisi, pengacara, hakim itu jujur, maka di situ tidak akan pernah terjadi orang mengurus perkaranya berlarut-larut. Kalau berlarut-larut itu menjadi high cost, ongkosnya panjang. Yang kedua tidak apa namanya tidak sesuai dan tidak bisa menemukan kepastian hukum. Padahal hukum itu mengenal asas berperkara yang cepat dan murah. Dan kalau berperkara cepat dan murah, karena penegak hukumnya sudah menegakkan etika secara benar, maka semua biaya hukum kita menjadi murah. Begitu Ajeng, jawaban dari Bapak gimana? Cukup? Baik, cukup Bapak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih juga ya buat yang mengajukan pertanyaan. Baik, ini masih ada satu slide lagi ya. Nah, ini satu slide-nya yang kalian suka ini pasti. Arigatou gozaimasu, dang ihwael, ya. Matur nuwun, xie. Begitu, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Tapi sebagaimana kuliah Bapak selalu ada pantun. Ya. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau kalian besok ada di rumah makan Padang, jangan lupa hubungi nomor yang ada di bawah ini. Nomornya Pak Taufik. Oke, sampai ketemu. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Bapak. Oke, makasih.